Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi di Top 3 News bersama Jani untuk mengabarkan 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini, hari Jumat 5 Februari 2021. Tapi sebelumnya, jangan lupa ya subscribe dulu channel YouTube Kompas TV dan juga jangan lupa klik tombol lonceng di sebelahnya supaya kamu tidak ketinggalan update berita terbaru dari Kompas TV. Berita pertama, sahabat Kompas TV, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Dato' Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat pagi tadi. Didampingi Menteri Luar Negeri Malaysia Hishamuddin Hussein beserta rombongan, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin tiba di Istana Merdeka pada pukul 10.30 pagi. Penyambutan dilakukan mulai dari kawasan Monas hingga ke Istana Merdeka Jakarta dengan protokol kesehatan ketat. Kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin merupakan undangan dari Presiden Joko Widodo setelah Muhyiddin resmi dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia pada Maret 2020 lalu. Dalam pertemuan ini, Presiden dan Perdana Menteri Malaysia membahas sejumlah isu bilateral, diantaranya peningkatan kerjasama ekonomi, keamanan bilateral, dan upaya penanganan pandemi COVID-19. Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Malaysia soal perlindungan WNI selama pandemi, serta penyelesaian perlindungan pekerja domestik WNI di Malaysia. Pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Muhyiddin berjalan dengan baik, terbuka dan komprehensif. Saya menyampaikan apresiasi penghargaan atas kerjasama perlindungan WNI di Malaysia, terutama selama pandemi, dan saya kembali menitipkan WNI di Malaysia kepada pemerintah Malaysia. Dan terkait perlindungan pekerja migran Indonesia, saya menekankan pentingnya penyelesaian pembuatan MOU baru mengenai penempatan dan perlindungan pekerja domestik Indonesia di Malaysia. Selain itu, dua negara juga perlu membangun one channel system agar masalah penempatan tenaga kerja dapat dilakukan secara lebih baik untuk mencegah terjadinya para pekerja menjadi korban perdagangan manusia. Yang ketiga, saya juga menyambut baik kesepakatan secara prinsip dibentuknya Travel Corridor Arrangement TCA kedua negara. Pertamanya isu Myanmar. Seperti Indonesia, Malaysia juga memandang serius akan keadaan politik semasa di Myanmar yang merupakan satu langkah ke belakang dalam proses demokrasi di negara tersebut. Adalah dikhawatiri pergolakan politik di Myanmar boleh menjejaskan keamanan dan kestabilan di rantau ini. Sehubungan itu, saya sangat bersetuju dengan cadangan supaya kedua-dua Menteri Luar diberikan mandat untuk mencari kesepakatan supaya satu mesyuarat khas ASEAN diadakan bagi membincangkan perkara ini dan lebih mendalam lagi. Keduanya ialah berkenaan cadangan pemulaan rundingan reciprocal Green Lane dan Travel Corridor Arrangement Framework. Berita kedua, sahabat Kompas TV, Mabes Polri menyebut berkas perkara dugaan kasus pelanggaran protokol kesehatan Rizik Syihab telah dinyatakan lengkap atau P21. Dengan begitu, kasus akan segera dilimpahkan ke pengadilan. Berkas kasus kerumunan Petamburan yang menjadikan Rizik Syihab sebagai tersangka telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan. Dengan begitu, menurut Karopenmas Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono, berkas perkara Rizik Syihab akan segera dilimpahkan ke pengadilan. Untuk kasus MRS Petamburan, berkas perkara yang bersangkutan sudah P21, dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan. Dan rencana minggu depan, pada hari Selasa, tanggal 9 Februari, akan diserahkan tanggung jawab tersangka dan barang buktinya dari penyidik Barreskrim Polri kepada pihak penuntut umum. Jadi kasus Petamburan untuk berkas perkaranya telah dianggap lengkap dan akan diserahkan tanggung jawab tersangka dan barang buktinya pada minggu depan.
Berita ketiga, sahabat Kompas TV, alat pendeteksi COVID-19 lewat napas Genos C19 buatan UGM secara resmi digunakan sebagai syarat perjalanan penumpang kereta api di 4 stasiun kereta. Namun, ada banyak syarat yang harus dipenuhi oleh calon penumpang sebelum tes, agar hasil tesnya akurat dan bisa digunakan sebagai pengganti hasil swab PCR atau antigen. Stasiun Pasar Senen Jakarta menyediakan 6 alat tes Genos untuk calon penumpang kereta. Dengan membayar Rp20.000, calon penumpang dapat menggunakan layanan tes Genos C19. Hasil pemeriksaan negatif dengan alat ini berlaku 3 kali 24 jam sejak hasil printout dikeluarkan. Jika hasilnya positif COVID-19, calon penumpang tidak diperbolehkan naik kereta api. Sementara di Stasiun Gambir ada 2 loket yang disediakan PT Kereta Api Indonesia untuk tes COVID-19 menggunakan Genos. Penumpang membutuhkan waktu 30 menit untuk menunggu hasil tes Genos keluar, namun penumpang juga diwajibkan untuk berpuasa selama 30 menit sebelum melakukan tes Genos. Tes COVID-19 dengan Genos diberikan untuk penumpang yang sudah memiliki tiket kereta api. Pengguna jasa bisa dengan cepat belajar khususnya untuk mengenai tata cara penggunaan kantong tiup itu. Hanya memang yang perlu diingat, dianjurkan ini 30 menit sebelumnya tidak makan dan minum seperti itu. Dan kemudian juga untuk pengguna jasa yang perlu diingat, yang ingin menggunakan layanan Genos di stasiun harus sudah memiliki bukti tiket ya, bukti tiket kode booking, karena itu nanti akan dicatat di administrasi seperti itu. Nah kemudian tidak harus berangkat dari stasiun itu melakukan Genos di stasiun itu. Artinya misalnya kalau memang di Pasar Senen cukup padat, dia bisa beralih ke Gambir meskipun dia berangkat keretanya itu dari Pasar Senen. Nah, itu tadi 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini, sahabat Kompas TV. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan ya, dan selalu terapkan protokol kesehatan. Terakhir, jangan lupa juga like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Kompas TV. Saya Anjani, pamit undur diri dulu ya. Dadah!